Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur karena pada hari ini kita diberikan lagi napas kehidupan yang baru. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 9 November 2023. Sebelum kita masuk dalam renungan kita pada hari ini, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Ucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan lagi bagi kami. Biarlah kami boleh mengawali kehidupan kami pada hari ini dengan merenungkan, membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun kehidupan kami, menjadi kekuatan kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami dalam perenungan ini. Biar Roh-Mu Kudus mampukan kami semua apa yang Kau kehendaki kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Markus 11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan membacanya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Pertarungan di pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang semakin gencar diperbincangkan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para politik. Secara umum, perpolitikan yang terjadi saat ini syarat dengan kepentingan, karena itu sangat rawan memicu terjadinya konflik. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat suatu ungkapan divide et impera atau politik adu domba, yang mana bangsa penjajah membuat strategi politik
dengan cara memecah belah masyarakat. Pada pembacaan kita, para pemuka agama Yahudi, imam-imam kepala dan para ahli Taurat memicu perdebatan dengan Yesus di ruang terbuka. Ayat 27. Tempat itu dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menjebak Yesus bersama pengikutnya. Dalam perdebatan itu, mereka mengemukakan pertanyaan yang dianggap dapat memojokkan Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Ayat 28. Mereka berusaha mengenakan pasal penyerobotan bait Allah dan penghujatan kepada Allah. Yesus tidak langsung memberi jawaban, tetapi justru kembali bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Ayat 29. Yesus menegaskan bahwa kebenaran Allah bukan berdasarkan kesepakatan manusia, tetapi adalah otoritas Allah. Kebenaran Allah tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang atau kelompok, tetapi semata-mata untuk menyatakan kebenaran Allah bagi manusia. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan lagi bersama-sama pagi hari ini, mana firman-Mu tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan apapun. Firman-Mu itu adalah kebenaran daripada-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Berkati kami semua Bapa dalam tugas pekerjaan kami, baik di kantor, di rumah, dimanapun Kau tempatkan kami, dalam pelayanan kami. Dan berkati sehingga apa yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah topangan tangan pemeliharaan-Mu melalui obat-obatan, makanan, minuman, kasih sayang dari keluarga, menjadi kekuatan, bahkan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga akan keluarga yang ada dengan tengah jemaat-Mu ini Tuhan, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Berkati dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Juga mungkin ada yang masih dalam mencari pekerjaan. Beri Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan sesuai kasih bagi mereka. Terima kasih Bapa.
berkati dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, ini juga kami, ini syukur kami. Kami serah dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian raya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.